إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan juga tak lupa marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita sebagai seorang muslim dalam rangka menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan bagi kita sekalian untuk sabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung." Jadi tahapan yang pertama adalah sabar kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjalankan ketaatan salat 5 waktu berjamaah di masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesabaran yang juga harus kita tetap istiqamah di dalam sabar itu. Kemudian kesabaran yang selanjutnya adalah sabar di dalam menjauhi maksiat. Kesabaran ini juga menahan diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Dengan selalu senantiasa kita berusaha menjauhinya dan selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perkara yang haram. Ya Allah, jauhkanlah hamba ini dari perkara-perkara yang haram. Itulah doa yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadang seorang hamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan, untuk mencari rizki, tetapi dalam perjalanan macam-macam yang harus dihadapi, kena tipu, gagal dan lain sebagainya. Ini termasuk salah satu yang kita dianjurkan untuk selalu sabar. Bagaimana Nabi Ayub kesabarannya yang luar biasa. Awalnya kaya raya, panennya melimpah ruah, sehingga beliau Masya Allah pada waktu itu. Dan datanglah ujian yang dimana panennya gagal, sedangkan yang lain gak gagal, beliau gagal. Habis ternaknya, harta itunya sudah habis. Tetapi karena buah kesabarannya beliau dengan menghadapi cobaan itu kurang lebih 18 tahun diuji dengan penyakit, dengan hilangnya panen, harta kekayaannya juga menghilang, anak-anak juga meninggal. Tapi karena buah kesabarannya Allah Subhanahu wa taala dengan diganti dengan yang berlipat ganda. Itulah karena buah kesabaran. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah.
Dalam hal ini pun, dalam keluarga pun kita mungkin juga dihadapkan pada hal kesabaran-kesabaran yang lain, yaitu di dalam mendidik anak-anak kita. Ya, kadang rasa sakit ini ada ketika kita menyeru dan menyuruh anak-anak kita untuk berbuat kebaikan, tetapi mereka masih saja ada yang melalaikan. Ya, bahkan mungkin ketika kita merasa senang, merasa bangga ketika mengirim anak-anak ke pondok, oh prestasi bagus luar biasa mereka, hafalannya juga lancar. Tetapi yang menjadi problem kita sekarang adalah ketika mereka balik ke rumah, bisa jadi kena penyakit mager, yaitu malas gerak. Jadi seakan-akan mereka menggambarkan bahwasanya di rumah itu tempat istirahat, di pondok itu tempat mereka belajar. Nah, harusnya diberikan penekanan bahwasanya di pondok itu tempat kamu belajar, ya. Sedangkan di rumah itu tempat kamu praktek belajarmu bagaimana dulu ketika di pondok, berbakti kepada orang tua, membantu kesulitan orang tua dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu PR kita semuanya. Oleh karena itu kita tetap bersabar menyuruh mereka untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah yang terakhir ini. Ada seseorang yang waktu itu belajar bersama-sama kepada seorang syekh, tapi seorang ini tiba-tiba dengan izin Allah, Allah berikan kemudahan dia. Jadi banyak hafalannya, kemudian majelisnya juga bertambah banyak pengikutnya. Tidak hanya sekedar majelisnya dia bertambah banyak, tetapi hartanya pun bertambah banyak. Sehingga teman-teman sekelasnya itu merasa heran, kok cepat sekali perkembangannya. Akhirnya ditanya kepada dia, apa rahasiamu sehingga engkau menjadikan hartamu banyak, pengikutmu banyak, majelis taklimmu banyak yang mendengarkan, banyak yang belajar darimu, bahkan mungkin katakanlah ulama-ulama yang senior banyak belajar kepadamu. Apa yang rahasianya pernah kau lakukan? Dia bercerita, waktu itu dia belajar kepada seorang syekh, ya, yang gurunya itu tadi. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang datang, ya kelihatannya dari pawakannya dia seorang saudagar kaya, ya tampan dan lain sebagainya, gagah, bilang kepada syekh itu, wahai syekh, saya mau menikahkan putri saya, adakah yang sudah siap menjadi menantu saya? Ya. Kemudian syekh itu langsung menunjuk muridnya itu tadi, si fulan tadi itu, kamu siap menikah? Ya siap. Langsung pada waktu itu dinikahkan. Dan si fulan tidak punya apa-apa, mungkin cuma punya uang 3 dirham atau berapa, sedikit sekali. Ya, harus dinikahkan dengan seorang pedagang yang kaya. Akhirnya dinikahkan. Selesai nikah, pada waktu itu juga langsung diajak pulang ke rumahnya. Ya, sebelum sampai rumah disiapkan ini dan sebagainya. Ketika si fulan tadi itu sudah masuk dalam pintu rumahnya, masuk dalam ruangan tamunya, masya Allah, kaget dia. Karena begitu mewahnya, dan boleh dikatakan baru kali itu dia menemukan rumah semewah itu. Ya. Nah, masuk lagi merasakan ya kebahagiaan yang luar biasa. Akhirnya si mertuanya bilang, disampaikan juga, putri saya sudah siap di kamar, silakan kamu masuk. Ya. Dan ketika masuk dalam kamar itu, kaget si fulan tadi itu. Kaget karena apa? Ternyata putrinya tidak seperti yang dia bayangkan. Kalau bapaknya gagah, ganteng, mesti putrinya itu cantik ini dan sebagainya. Ternyata di luar dugaan, si putrinya itu memiliki 10 kekurangan. Andai kata satu kekurangan itu disampaikan, sudah dia merasa muak, jijik dan lain sebagainya.
Dan pada waktu itu dia sudah mau menjatuhkan talak kepadanya. Ya, disampaikan dia mau menalak dia, istrinya itu tadi. Karena sudah banyak kekurangannya. Tidak seperti yang dia bayangkan. Terus apa sih kekurangannya? Banyak. Matanya begini, rambutnya rontok, kulitnya cacat, tubuhnya cacat, kulitnya macam-macam lah disebutkan. Akhirnya ketika mau dijadikan, si istri tadi itu merangkak. Mungkin karena gak bisa jalan atau bagaimana ya. Merangkak memegang suaminya. Wahai suamiku, jangan kau ceraikan saya. Tidak apa-apa kamu tidak mencentuh saya, tapi jangan menceraikan saya. Saya ingin mendapat ridhamu, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai seperti itu. Jadi sampai dia tuh pengen mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun dia tidak disentuhnya. Dan itu berjalan ya karena istrinya sakit-sakitan ini dan itu dan sebagainya. Kurang lebih dia jalani dengan sabar 10 tahun. Dan menginjak 10 tahun itu si istrinya meninggal. Kemudian disusul mertuanya meninggal dunia juga ya. Dan hartanya dihibahkan kepada dia. Sejak saat itu hartanya berlimpah, bertambah, kemudian majelisnya banyak pengikutnya. Karena apa tadi? Buah dari kesabarannya tadi itu. Jadi dia termasuk syekh yang terkenal, syekh yang berharta. Bahkan dia bisa katakanlah menyantuni murid-muridnya untuk belajar kepada dia. Jadi banyak murid-muridnya disantuni. Ya. Gampangannya kalau sekarang dikasih beasiswa untuk terus belajar. Karena walaupun belajar tetap butuh makan, butuh ini, butuh itu dan lain sebagainya. Ya. Jadi itulah salah satu buah kesabaran 10 tahun yang dia lakukan untuk menemani istri atau pasangan yang seperti itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dari kisah ini mungkin tiap kita berbeda. Ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan jabatannya. Tapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang surat itu juga sering kita baca, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kesabaran. Diulangi sampai 2 kali, sesungguhnya bersama kesulitan ada kesabaran. Apapun hal yang kita alami, kesulitan apapun yang kita alami, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan. Jangan pernah takut disulitkan oleh birokrasi. Karena apa? Ketika seseorang mempersulit pengurusan kita, mempersulit masalah kita, hakikatnya dia mempersulit dirinya sendiri. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas. Ya. Banggalah kita ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang maha segalanya, yang memiliki segalanya. Karena apa? Karena kadang kebanyakan orang itu lupa. Dia bangga karena dekat dengan jenderal bintang 1, berfoto bersama. Oh, saya dekat jenderal, akrab, aman saya hidup saya. Ada orang yang merasa aman ketika dekat dengan seorang raja. Orang raja kaya raya, banyak harta, aman saya. Ada seorang yang bangga berdekatan dengan orang yang gagah, kuat, perkasa. Oh, saya aman bersama dia karena dia gagah, kuat, bisa membanting orang dan lain sebagainya. Tetapi kenapa tidak bangga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha segalanya, yang punya segalanya, yang menguasai dunia dan seisinya? Karena ini yang dilakukan oleh para salafus saleh, merasa bangga dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita tepiskan, jika hati kita merasa bangga dengan orang yang katakanlah kuat, orang yang katakan kaya, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala akan cemburu. Ya. Yakinlah, banggalah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la